sebentar. Jal, ada gambarnya nggak? Ih, nggak ada. Slide-nya Jal, pindahin. Belum tahu di sini. Persyaratan pendirian PT Perorangan. Yang pertama, membuat surat pernyataan pendirian sesuai dengan format yang ada pada lampiran Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal UMK. Yang kedua, perseroan perorangan didirikan hanya oleh satu orang. Yang ketiga, perseroan perorangan wajib memiliki modal dasar dan modal disetor sama seperti perseroan terbatas. Ketentuan modal disetor yaitu minimal 25% dari modal dasar yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Yang keempat, perseroan perorangan didirikan oleh warga negara Indonesia dengan mengisi persyaratan pendirian dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, warga negara Indonesia sebagai dimaksud harus memenuhi syarat yaitu harus berusia paling rendah 17 tahun dan cakap secara hukum. Tanggung jawab hukum PT Perorangan. Meskipun didirikan hanya oleh satu orang, namun pertanggungjawaban hukum pada perseroan perorangan mengikuti selayaknya perseroan pada umumnya. Pada perseroan perorangan dianut limited liability, artinya pemegang saham atau pendiri hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya. Menurut pasal 153 Jo ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menegaskan bahwa pemegang saham PT Perorangan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki. Hal tersebut wajar mengingat secara hukum modal dasar PT Perorangan berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, sehingga sejak awal saham untuk PT Perorangan telah dipisahkan dari harta pendirinya. Sehingga meskipun pemegang saham PT Perorangan hanya seorang diri, pemisahan antara kekayaan PT dan kekayaan pribadi pemegang saham tetap harus dijaga. Jangan sampai pemegang saham menggunakan kekayaan PT sebagai melawan hukum, karena akan mengakibatkan pemegang saham harus bertanggung jawab secara pribadi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan PT Perorangan. 1. Usaha perseorangan tidak dikenakan pajak perusahaan seperti PT atau firma. Kedua, pemilik usaha termasuk dalam bagian manajemen sehingga pengelolaan internalnya tidak begitu rumit dan pemilik pun bisa dengan mudah dalam melakukan pemantauan. 3. Biaya yang dikeluarkan dalam hal manajemen cenderung rendah karena memiliki tugas sebagai karyawan bisnis itu sendiri. Keempat, pemilik bisnis memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. 5. Sumber modal terbatas karena manajemen atau pengelolaan menjadi terganggu. 7. Terjaminnya kelangsungan usaha. Jal, lanjut dulu Jal, gue belum nyampe rumah, masih di jalan ini.
Udah ya, Jal.